Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1921. Harvey York dengan dingin melirik Angelina John dan teman wanitanya. Apakah kau sudah selesai menyalak? Jika kau sudah selesai, maka minggir. Kate Walker tidak tahu apa yang akan dilakukan Harvey, tetapi dia tidak menghentikannya. Angelina kemudian menatap Harvey dengan aneh, lalu dengan tenang berseru. Berhentilah bermain-main, Tuan York. Ini bukan tempat bagimu untuk terlibat. Jadi bagaimana jika kamu tahu tentang rahasiaku? Rahasianya bahkan tidak menimbulkan ancaman bagi Justin Walker. Kamu sedang bermimpi jika kamu masih ingin menghentikannya naik ke tampuk kekuasaan. Angelina sangat mengenal Justin. Justin bertekad untuk mengambil posisi sebagai pemimpin cabang yang baru. Itu sebabnya dia pasti akan mendapatkan apa yang dia inginkan hari itu. Jika ada yang menghentikannya, dia tidak akan berhenti sampai dia membunuh mereka. Harvey memfokuskan pandangannya ke arah Justin. Pria yang membunuh istrinya untuk melepaskan diri dari godaan, menyipitkan mata sambil melihat cincin itu. Sepertinya tidak ada hal lain yang menggerakkan dia. Harvey samar-samar tersenyum setelah beberapa saat, lalu menjawab. Dia tidak akan bisa mengambil posisi itu sejak aku mengatakannya. Lagi pula, posisi itu milikku. Kate sedikit membeku setelah mendengar kata-kata Harvey. Dia tidak bisa bereaksi terhadap pernyataan itu. Angelina juga membeku di tempatnya, lalu tertawa kecil. Tuan York, aku akui bahwa kamu memiliki beberapa kemampuan. Tapi, posisi pemimpin cabang Longman Mordu tidak dapat diperoleh dengan kemampuan belaka. Tidak peduli seberapa bagus kamu bertarung, bisakah kamu mengalahkan Master Longman? Bagaimana orang luar sepertimu bisa mengambil posisi jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkannya? Kamu naif. Angelina sangat kecewa pada Harvey. Dia berpikir bahwa Harvey sangat misterius dan sangat berbakat di usia yang begitu muda. Tapi sepertinya bajingan itu hanya beruntung sepanjang waktu. Bertingkah sangat tinggi dan perkasa hanya karena dia memiliki beberapa kemampuan, dia pikir dia siapa. Semua teman Angelina memandang Harvey dengan penuh kebencian. Beraninya dia mengatakan bahwa posisi pemimpin cabang adalah miliknya. Apa yang dia pikirkan? Dia sudah bermimpi ketika baru jam 9 pagi. Mereka tidak bisa memandang pria sombong yang memiliki mimpi bodoh seperti itu. Apakah dia berpikir bahwa dia adalah protagonis saat itu hanya karena dia sedikit mampu? Beraninya dia mengatakan hal seperti itu pada kesempatan seperti ini. Murid-murid Longman memiliki semua perhatian mereka di atas ring sekarang. Jika tidak, orang-orang ini tidak akan pernah melepaskan orang itu. Sungguh menyedihkan. Bagaimana mungkin seorang pria yang hanya tahu bagaimana bermimpi memiliki kesempatan untuk bangkit di kota yang penuh dengan tuan dan pangeran muda? Kate, aku sudah setuju untuk membiarkanmu berkencan dengannya. Tapi tiba-tiba aku merasa pria ini biasa-biasa saja. Lukas lebih cocok untukmu. Ini hanya pendapat dari seorang wanita berpengalaman. Pikirkan sendiri. Angelina berbalik dan pergi setelah pidatonya. Di matanya, Harvey tidak berguna lagi untuknya. Dia sedang memikirkan cara untuk mengambil rekaman suara Harvey di dalam teleponnya. Jika dia memiliki rekamannya, dia pasti punya cara untuk berurusan dengan Harvey. Harvey tidak terlalu memedulikannya. Seorang wanita seperti Angelina tidak akan pernah tahu kapan harus berhenti sampai dia tiba di pintu kematian. Tapi, Harvey tidak berniat melawannya untuk saat ini. Lagi pula, dia tertarik pada Justin dan hubungan cinta-benci wanita itu, dan dia ingin melihat apakah Angelina akan tetap menjadi simpanan utama Justin jika Justin gagal. Kate tidak kembali ke posisinya yang tinggi, dan dia berjalan bersama Harvey ke depan. Ding! Tepat pada saat ini, pertarungan brutal di atas ring baru saja berakhir. Bab 1922. Di atas ring. Bersamaan dengan ayunan pedang Tyson Woods diikuti oleh cahaya terang, dada murid Longman di depannya menyemburkan percikan darah,
lalu langsung jatuh ke tanah lumpuh. Mereka bertarung di atas ring, bukan bermain pura-pura. Kemenangan atau kekalahan mereka secara alami berarti hidup atau mati. Sejauh ini, Justin Walker telah kalah dalam 5 pertandingan berturut-turut. Dia memiliki satu anggota yang tersisa yang berjuang untuknya. Tetapi Justin tidak menunjukkan sedikit pun keputusasaan pada saat itu. Dia menilai Tyson sementara minatnya terusik, lalu dengan ringan melambaikan tangannya setelah beberapa saat. Swoosh! Seorang pria, yang tingginya sekitar 6,5 kaki, perlahan muncul dari lorong dan melompat ke atas ring. Pertandingan selanjutnya, Tyson Woods versus Eugene Bowie. Kerumunan menjadi liar setelah mendengar nama Eugene. Eugene, Jenderal Agung teratas Justin, juga merupakan murid terhebat dalam cabang Longman Mordu. Seorang pria seperti dia memiliki reputasi yang sangat tinggi dalam cabang Longman Mordu. Dia bersembunyi di pegunungan untuk waktu yang lama, dan dia baru kembali hari itu. Saat pembawa acara memberikan perkenalan, Eugene melompat ke atas ring sambil memegang kapak. Dia sangat tinggi tidak manusiawi dengan perut yang padat, tampak seperti beruang grizzly berbentuk manusia dengan aura mengancam yang dibawa oleh semua makhluk hidup. Legenda mengatakan bahwa dia bisa mematahkan harimau dan citah menjadi dua. Suatu malam selama musim dingin, dia sendirian melawan sekawanan serigala. Aman untuk mengatakan bahwa Eugene akan menjadi murid teratas dalam cabang Longman Mordu jika bukan karena Rahel Hardy yang sudah mengklaim tempat itu. Bahkan Rahel sendiri tidak yakin bisa mengalahkan Eugene. Kepuasan terlihat di wajah Justin dan yang lainnya ketika mereka melihat Eugene yang sangat menakutkan. Ini adalah kartu terbaik mereka, bersama dengan absennya Rahel dari ring karena cederanya. Itulah mengapa Justin percaya bahwa dia bisa meraih kemenangan hanya dengan Eugene. Ketertarikan Harvey York memuncak saat melihat pemandangan itu. Barat Laut Negara H, orang-orang Mongolia disebut suku prajurit. Banyak orang di sana bisa menghancurkan harimau dan citah. Harvey bertemu beberapa dari mereka selama waktunya di medan perang Euro-Amerika. Orang yang memiliki kemampuan yang sama di negara H akan dianggap sangat langka. Itulah mengapa Harvey ingin melihat kekuatan sebenarnya dari Eugene. Segera setelah itu, Eugene berdiri diam tanpa terlalu banyak bergerak sambil mencengkeram kapaknya. Dia tampak sangat galak. Tyson menyipitkan mata sedikit, lalu memuntahkan puntung rokoknya. Raut wajahnya yang tidak bermoral menghilang dan digantikan oleh tatapan tegas. Eugene benar-benar berbeda dari yang lain sebelum dia memberi tekanan besar pada Tyson. Tyson merasa menyesal saat itu. Dia menyesal tidak tinggal di SWAT Camp selama 3 tahun penuh. Lagi pula, semua orang yang tinggal menjadi raja senjata kecuali dia. Saya khawatir saya harus mempermalukan Anda, kepala instruktur. Tyson menghela nafas, lalu dengan mantap menyarungkan pedangnya. Kemudian, dia membungkukkan tubuhnya sambil menekan tangan kanannya ke gagang pedang seolah-olah dia adalah busur yang ditekuk sepenuhnya. Harvey mengangguk ringan. Ini adalah ilmu pedang SWAT Camp. Meskipun Tyson hanya belajar sedikit, itu cukup untuk membuktikan pertumbuhannya ketika dia memutuskan untuk mengakhiri pertarungan dengan satu pukulan. Ini karena, jika itu adalah pertarungan yang berkepanjangan, Tyson bukanlah tandingan Eugene. Jika Tyson ingin menang, dia hanya bisa bertaruh pada satu gerakannya dan mengakhiri hidup Eugene dengan satu serangan. Bab 1923. Mati. Eugene Bowie menjerit gemetar seolah-olah itu adalah auman legendaris singa. Teriakan Eugene menggantikan keributan di antara kerumunan. Tuan rumah bahkan batuk seteguk darah dan hampir pingsan. Angelina John dan teman-temannya menjadi pucat karena ketakutan. Beberapa bahkan tidak bisa mengendalikan isi perut mereka. Rahel Hardy dan Aiden Bauer saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka tahu bahwa Eugene kuat, tetapi mereka tidak menyangka dia sekuat ini. Di sisi lain, Justin Walker tersenyum dari pipi ke pipi. Pintu masuk Eugene yang semakin mengejutkan. Lebih dari itu menunjukkan bahwa Justin memiliki banyak orang lain seperti Eugene di bawah sayapnya. Justin akan dianggap sebagai pilihan terbaik sebagai pemimpin cabang. Eugene memotong kesiapan Tyson.
Tubuhnya sedikit gemetar, tampak agak bingung. Full wash. Eugene sangat menentukan, mengayunkan kapaknya dalam sekejap begitu dia mendapat keuntungan. Dia berjalan maju dengan aura yang dipenuhi niat membunuh, secara alami bersiap untuk mengakhiri hidup Tyson. Tyson tidak punya pilihan lain. Pedang di pinggangnya melesat dalam sekejap. Tetapi melawan Eugene yang sangat kuat, pedang Tyson tampak cukup lemah meskipun terlihat cepat. Di mata penonton, Tyson sudah kalah. Bahkan penggemar fanatik Justin tidak bisa tidak memberikan tepuk tangan meriah. Bagus. Dentang. Seiring dengan kilauan pedangnya, Tyson mengarahkan ujung pedangnya ke arah dahi Eugene. Tubuh Eugene tiba-tiba menjadi lamban. Tidak banyak gerakan yang datang darinya tepat ketika Rahel menghela nafas lega, pedang Tyson tiba-tiba terbelah dua sementara dentang keras bergema. Tysonlah yang kalah. Kerumunan sedikit membeku, lalu mengeluarkan sorakan yang mengguncang seluruh tempat. Tidak peduli seberapa kuat Tyson, dia bukanlah murid Longman sampai saat ini. Para murid yang hadir tidak mengenal Tyson. Tyson memenangkan 5 pertandingan berturut-turut sama saja dengan tidak menghormati semua murid yang ada di sana. Tapi kemudian Eugene lah yang menang. Teriakan kegembiraan terdengar dari banyak orang. Bahkan orang-orang yang berdiri di sisi yang berbeda bertepuk tangan ringan. Tyson menghela nafas sambil memungut bilah yang patah, lalu melompat dari ring sendirian. Eugene membenturkan kedua tinjunya ke dadanya, memamerkan kekuatannya kepada orang banyak. Rahel dan Aiden menunjukkan ekspresi yang sangat mengerikan di wajah mereka. Meskipun mereka tahu Harvey punya rencana lain, sangat menyedihkan membiarkan Justin memimpin dalam situasi seperti itu. Justin berdiri dari dalam panggung dan memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Ketika kerumunan sudah benar-benar terdiam, Justin kemudian menyipitkan mata sambil memelototi Rahel. Keponakan Hardy. Apakah kau berencana untuk datang ke sini sendiri pada saat ini? Atau apakah kau mengirim orang lain? Menurut kesepakatan kita, aku akan menjadi orang yang menang jika tidak ada yang bisa mengalahkan Eugene. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan secara resmi menjadi pemimpin cabang yang baru. Tidak ada yang menjawab Justin. Sepertinya hanya tawa ringan Justin yang terdengar di sana. Dan tepat pada saat ini, Harvey sedang menyilangkan tangannya sambil berjalan ke depan. Namun tepat saat hendak menuju ring, Angelina dan teman-temannya menabraknya setelah bersih-bersih di kamar kecil. Semuanya gemetar ringan setelah melihat Harvey. Bab 1924. Harvey York, apakah kamu tidak melihat bahwa Tyson Woods, yang memenangkan 5 pertandingan berturut-turut, ditebang oleh kapak Eugene Bowie? Apakah kamu tidak melihat seberapa kuat Eugene? Justin Walker mengambil posisi sebagai pemimpin cabang Longman Mordu, dan itu sudah ditetapkan. Jadi, apa yang masih kamu coba lakukan? Apakah kamu berencana untuk menghentikannya? Apakah kamu bahkan layak? Angelina John dan yang lainnya memelototi Harvey dengan penuh penghinaan. Pria yang muncul entah dari mana ini masih berani menantang Justin setelah melihat pintu masuk yang begitu kuat dari Eugene seolah-olah dia akan bertarung di atas ring. Dia pikir dia siapa? Benar-benar lelucon. Harvey terkekeh, lalu dengan tenang menjawab. Lady Walker, kenapa kita tidak bertaruh? Angelina membeku. Aku bisa mengirim Eugene terbang dengan satu tamparan. Jika aku tidak bisa melakukan itu, aku akan dengan senang hati merangkak keluar dari sini hari ini. Tapi jika aku bisa melakukannya, kau harus menjadi orang yang merangkak keluar dari sini. Bagaimana kedengarannya? Harvey dengan acuh tak acuh berbicara seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak melibatkannya. Kau. Angelina tidak tahu bagaimana membalas Harvey. Aku tahu kau setidaknya sedikit mampu, Harvey. Tapi kungfu lumpuhmu tidak cukup untuk kau pamerkan. Aku bingung kenapa Kait mengagumimu sekarang. Kau sudah sangat sombong hanya karena kau memiliki beberapa keterampilan. Apakah kau pikir kau tak terkalahkan atau sesuatu? Kau akan mengirim Eugene terbang dengan satu tamparan. Jika kau bahkan dapat menahan satu gerakan melawan Eugene, aku bahkan akan berlutut dan memanggilmu kakek. Demi kau menyelamatkan hidupku sebelum ini,
aku mohon padamu. Jadilah sedikit lebih realistis dan berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Angelina terkekeh dingin. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana orang bodoh yang tidak sadar itu berhasil menyelamatkannya. Mungkin dia hanya beruntung. Harvey mengabaikan Angelina, mengalihkan pandangannya ke arah Kate, lalu tersenyum hangat. Kate, apa menurutmu aku bisa mengirim Eugene terbang dengan satu tamparan? Tentu saja. Kamu bisa melakukannya. Kate sepenuhnya mempercayai Harvey. Setelah mendengar kata-kata itu, Harvey menepuk kepala Kate, lalu berbalik menghadap ring itu. Saat ini, Justin akhirnya menyadari apa yang terjadi di pihak Harvey. Connie berjalan dari samping dan menatap Harvey dengan dingin. Pemimpin Walker sudah memberitahuku semuanya. Dia tidak tahu bagaimana kau menyelinap masuk ke sini. Tapi ini adalah puncak dari dia mengambil posisi sebagai pemimpin cabang. Jika kau keluar dari sini sekarang, kami tidak akan mematahkan kakimu sebagai balasannya. Angelina menatap Harvey dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Kau dengar itu, Harvey? Kau beruntung Justin dalam suasana hati yang baik. Sekarang keluar dari sini. Harvey tersenyum. Connie, beritahu Justin bahwa aku akan membiarkan dia tetap sebagai wakil pemimpin cabang demi Kate dan peringatan ini. Tapi jangan berpikir untuk mengambil posisi pemimpin cabang. Harvey dengan ringan menepuk wajah Angelina sebelum dia menuju ring. Apa yang kau coba lakukan, Harvey? Apakah kau bahkan layak berada di dalam ring? Bahkan jika kau melakukannya, lawanmu adalah Eugene. Kau sedang mencari kematianmu. Angelina tercengang. Dia tidak tahu bahwa Harvey sekuat ini. Ekspresi Connie berubah panik. Kembali ke sini, Harvey. Kau tidak seharusnya pergi ke sana. Harvey mengabaikan peringatan itu dan terus berjalan maju sementara minatnya memuncak, lalu naik ke atas ring. Bab 1925. Tatapan Justin Walker beralih ke Harvey York, lalu dia membeku. Bukankah aku sudah menyuruh orang ini pergi? Kenapa dia masih di atas ring? Apakah dia bahkan layak? Saat itu, Justin tidak ingin siapapun merusak momennya. Meski meremehkan Harvey, dia harus mengakui bahwa Harvey memang cukup ahli. Tapi setelah mengira ring itu milik Longman, Justin menghela nafas lega. Orang yang bukan dari Longman tidak bisa masuk ring. Bahkan Tyson Woods mengambil identitas seorang murid Longman sebelum memasuki ring. Hei, dari mana anak ini berasal? Adakah yang bisa melenggang ke ring cabang Longman Mordu seperti itu? Apakah dia mati otak? Apakah dia tidak tahu bahwa dia menantang Eugene Bowie dan Leader Walker jika dia naik ring sekarang? Dia sudah selesai. Dia akan mati. Cukup banyak orang yang menunjukkan rasa kasihan. Pria yang muncul entah dari mana itu sudah disegel nasibnya begitu dia naik ke atas ring. Tapi di seberang tribun tinggi, Rachel Hardy dan Aiden Bauer tanpa sadar berdiri sambil menunjukkan kekaguman saat melihat Harvey berjalan keluar. Bahkan Tyson yang berada di bawah ring pun membungkuk hormat. Sayang sekali semua orang memperhatikan Harvey dan tidak memperhatikan mereka. Di bawah tatapan penonton yang dipenuhi rasa tidak percaya, Harvey dengan santai berjalan ke atas ring. Harvey lelah menyemburkan omong kosong. Dia memberi isyarat kepada Eugene menggunakan jari telunjuknya dan dengan tenang berkata, "Jika kau mengalahkanku, Justin akan menjadi pemimpin cabang yang baru." Kau. Eugene sedikit membeku, lalu menatap Justin. Setelah melihat Justin mengangguk ringan, Eugene tersenyum celaka sambil langsung mengangkat kapaknya. Aura pembunuh memancar dari Eugene dalam sekejap mata. Seluruh budokan tampak semakin dingin. Kerumunan terdiam. Mereka meneriakkan hinaan sebelumnya, tetapi kemudian mereka menahan napas sambil menonton pertunjukan dengan tegas. Itu adalah pemandangan langka bagi seorang profesional seperti Eugene untuk bertarung. Mungkin dia akan menang dengan satu gerakan seperti sebelumnya. Semua orang bersemangat untuk melihat momen pukulan telak Eugene lagi. Mati. Dalam sekejap, Eugene tiba-tiba mengambil langkah maju setelah mengumpulkan kekuatannya hingga batasnya dan mengayunkan kapaknya dengan seluruh kekuatannya. Harvey tersenyum setelah melihat pemandangan itu tanpa menggerakkan satu otot pun. Heh.
Apakah dia berani memprovokasi Eugene dengan keterampilan di bawah standar itu? Dia pasti bodoh atau semacamnya. Eugene adalah Jenderal Agung dari pemimpin Walker. Nasib anak ini sudah ditentukan karena menantangnya. Mendesah. Jika tersiar kabar tentang ini, orang akan berpikir bahwa Longman menggertak yang lemah. Anak ini mencoba membuat dirinya terbunuh. Tidak ada orang lain yang bisa disalahkan selain dia. Semoga dia bisa melihat lain kali dia dilahirkan kembali. Murid Longman menunjukkan simpati di wajah mereka. Meski Harvey lah yang mengirim dirinya sendiri ke kematian, semua orang masih merasa kasihan padanya. Mereka semua menghela nafas saat mereka mengira itu adalah akhir hidupnya. Banyak orang juga dalam kesunyian yang dalam, menunggu untuk menyaksikan betapa mengerikannya kematian orang yang tidak sadar itu. Bahkan sebelum ada yang bisa bereaksi. Kapak Eugene langsung diayunkan ke arah wajah Harvey. Harvey mengambil langkah ke samping dan menyelinap tepat di bawah lengan Eugene, nyaris menghindari serangan yang menghancurkan dengan jarak sehelai rambut. Harvey lalu mengangkat tangan kanannya dan mengayunkannya ke depan. Tamparan. Bab 1926. Dengan suara tamparan keras, Eugene Bowie membanting di bawah ring setelah dikirim terbang. Kerumunan membeku. Semua orang tercengang ketika mereka melihat pemandangan itu. Mereka pikir mereka melihat salah. Satu tamparan. Dia bisa mengirim Eugene terbang dengan satu tamparan seolah-olah dia dewa perang. Pada saat ini, kerumunan itu lamban. Justin Walker gemetar. Dia tidak bisa mengendalikan gemetar tangan kanannya. Chief Leonard Bray, yang duduk di sampingnya, meringis sedikit sementara sedikit rasa sakit bisa dirasakan di wajahnya. Harvey ingin mengingatkannya saat dia dikirim terbang dengan tamparan. Tubuh Angelina John dan teman-temannya menjadi kaku. Seseorang bahkan menamparkan wajahnya dengan marah untuk memastikan dia tidak sedang bermimpi. Harvey memang menamparkan Eugene dari ring. Bahkan tuan rumah tidak tahu bagaimana harus bereaksi setelah melihat ini. Tepuk tepuk tepuk. Kate Walker segera bertepuk tangan segera setelah itu. Dia melompat-lompat penuh kegembiraan dan kegembiraan. Dia tahu bahwa Harvey kuat, tetapi dia tidak menyangka dia sekuat ini. Tindakan Kate menggerakkan seluruh kerumunan. Segera, gelombang tepuk tangan menggema di dalam budokan. Bahkan murid-murid Longman terkesan dengan tontonan itu. Selain kekaguman, Harvey begitu kuat sehingga dia menimbulkan rasa takut dari orang-orang di sana. Harvey melambaikan tangan kanannya untuk meredam kegaduhan penonton, lalu dengan tenang memelototi Justin. Maaf, wakil pemimpin cabang Walker. Aku khawatir impianmu akan segera berakhir. Justin menggigil panik, lalu menunjuk ke arah Harvey sambil berseru dengan marah. Kau bahkan bukan bagian dari Longman, Harvey. Hak apa yang kau miliki untuk bergabung dalam pertarungan? Kau mencari kematianmu, menyebabkan masalah di ring cabang Longman Mordu seperti ini. Ayo, bunuh dia. Justin meneruskan beberapa pesan di tengah pidatonya, lalu kembali tenang setelah beberapa saat. Meskipun dia tidak tahu mengapa Harvey berdiri di depannya, akan mudah untuk membunuh Harvey dengan taktik dan rencananya selama Harvey bukan bagian dari Longman. Apa hakku? Katakan padanya apakah aku punya hak atau tidak. Rahel maju selangkah sementara Aiden membungkuk dengan hormat. Tyson, George, dan Old Niner kemudian berlutut dengan satu kaki. Setelah melihat gerakan mereka, para murid Longman di bawah Rahel dan Aiden kemudian tanpa sadar berlutut serempak. Pemimpin York. Jika Anda tidak memiliki hak untuk berada di atas ring, lalu siapa lagi yang berhak melakukannya? Pemimpin York. Angelina dan yang lainnya membeku, lalu gemetar ketakutan. Ekspresi di wajah mereka sangat tidak percaya. Mereka tidak mengerti mengapa Harvey mengatakan bahwa Justin tidak akan pernah menjadi pemimpin cabang. Tapi kemudian, mereka baru sadar. Harvey adalah pemimpin cabang selama ini. Pemimpin cabang legendaris yang ditunjuk dari dalam Longman. Kate juga kaget, tapi keyakinan itu kemudian terlihat di wajahnya. Harvey sudah sekuat ini, siapa lagi yang bisa menjadi pemimpin cabang kalau bukan dia? Mata Justin berkedut panik. Ekspresi wajahnya benar-benar muram.
Dia tiba-tiba mengerti mengapa Harvey akan menjual kepadanya lencana pemimpin cabang Longmen Mordu. Harvey adalah pemimpin cabang selama ini. Bab 1927. Setelah lama hening, bisikan gosip terdengar di sekitar tempat itu. Semua orang merasa bahwa nama Harvey York sepertinya cukup familiar, tetapi kemudian mereka menyadari sesuatu. Harvey York, pemimpin York. Bukankah dia orang yang terlibat dalam kematian pemimpin Bauer? Ya ampun. Bukankah Aiden Bauer adalah putranya? Rahel Hardy juga murid terbaiknya. Mengapa mereka membantu orang yang membunuh pemimpin Bauer untuk naik ke tampuk kekuasaan? Tapi, jika Harvey bukan pemimpin cabang, mengapa mereka begitu menghormatinya? Aku mendengar desas-desus yang mengatakan bahwa sudah ada pemimpin cabang yang dipilih untuk cabang Longmen Mordu. Bukan dia kan? Bukankah pertarungan sebelumnya hanya lelucon besar jika memang begitu? Tidak, belum tentu. Setidaknya kita semua tahu bahwa bahkan seseorang seperti Eugene tidak dapat menerima satu tamparan pun dari pemimpin York. Gosip menyebar di sekitar tempat itu sementara Justin dan para pengikutnya menunjukkan ketidakpercayaan. Betapa terkejutnya mereka melihat Harvey berdiri di tengah ring sementara Rahel dan Aiden membungkuk dengan hormat. Bahkan seorang idiot pun tahu bahwa pria ini kemungkinan besar adalah pemimpin cabang. Dan bahkan jika tidak, dia akan tetap menjadi pemimpin cabang dengan dukungan penuh Rahel dan Aiden. Angelina John membeku. Sosoknya yang ramping terlihat menggigil dengan panik. Memikirkan kembali interaksi antara Harvey dan Justin, dia menyadari bahwa Harvey selalu memandang Justin dengan pandangan menghakimi sepanjang waktu. Justin yang maha kuasa hanyalah lelucon baginya. Semua teman di sekitar Angelina tampak seperti mereka menggigit besar labu pahit. Mereka tidak memiliki bakat selain membedakan kakak kelas dari orang bodoh yang malang. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa keterampilan menghakimi mereka yang hebat tidak berguna bagi Harvey. Eugene berjuang untuk berdiri kembali saat ini dan kemudian menunjuk ke arah Harvey. Kau Harvey York. Orang yang membunuh pemimpin Bauer dan kakakku Gabe. Kerumunan benar-benar terkejut sekali lagi. Tidak ada yang tahu bahwa ada cerita seperti itu. Itu benar. Seorang pembunuh sepertimu ingin menjadi pemimpin cabang. Bermimpilah. Apakah kau bahkan punya hak? Apakah kau bahkan layak? Sekelompok penggemar fanatik Justin mulai menghina Harvey. Mereka harus menghentikannya dari mengambil posisi pemimpin cabang hari itu, atau mereka tidak akan mendapat manfaat dari hasil itu. Justin kembali tenang. Selama dia terus mengingatkan semua orang tentang pembunuhan Harvey, pasti akan ada cara untuk menghasut pemberontakan melawan Harvey. Apakah dia pemimpin cabang yang sebenarnya atau bukan, Justin memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan mampu membunuhnya. Harvey dengan dingin melirik Justin dan kemudian dengan mantap menjawab. Namaku Harvey York, ya. Akulah yang melumpuhkan Oliver Bauer. Tapi aku tidak membunuhnya, dan kantor polisi Bakwood bisa bersaksi. Jika aku membunuhnya, aku tidak akan berada di sini sekarang. Selain itu, jika aku terus terang, apa gunanya aku membunuh pemimpin cabang yang cacat? Apakah dia bahkan layak? Apakah dia bahkan punya hak untuk mati di tanganku? Tatapan orang banyak menyala setelah mendengar kata-kata itu. Berbicara secara logis, Harvey bisa saja membunuh Oliver, dilihat dari bagaimana dia melakukan sesuatu. Mengapa dia bahkan membunuh Oliver setelah melumpuhkannya? Itu sama sekali tidak perlu. Bab 1928. Harvey York kemudian melanjutkan pidatonya. Mengenai kematian Gabe Bowie dan siapa yang melakukannya, aku pikir ada cukup banyak murid Longmen yang bersamaku saat itu. Mereka seharusnya bisa memberikan penjelasan yang masuk akal untuk itu. Aku rasa aku tidak perlu menjelaskan kepadamu tentang hal-hal ini. Tapi Master Longmen memintaku untuk menggantikan posisi pemimpin cabang Longmen Mordu. Itulah mengapa aku setidaknya harus memberikan penjelasan singkat tentang situasinya. Saat ini, Rahel Hardy dan Aiden Bauer telah memahami seluruh situasi dan mempercayai penjelasanku. Saat ini, mereka bekerja sebagai bawahanku.
Wakil pemimpin cabang Walker dan para pengikutnya adalah yang tersisa untuk mendengar penjelasanku. Karena aku di sini untuk mengambil posisi sebagai pemimpin cabang, tidak ada yang bisa menghentikanku untuk melakukannya. Aku berdiri di sini, sekarang. Masuk ke ring dan lawan aku jika kalian tidak puas. Aku rela menyerahkan posisiku kepada siapapun yang berhasil mengalahkanku. Harvey berbicara dengan tenang, tetapi otoritas absolutnya juga bisa dirasakan dari nada suaranya. Seluruh kerumunan tersentak. Mereka tidak menyangka bahwa Harvey akan menjadi pemimpin cabang Longman Mordu yang ditunjuk oleh Tuan Longman. Jika itu masalahnya, siapa yang bisa mempertanyakan identitasnya? Bahkan Justin Walker tidak berhak melakukannya. Selain itu, meskipun Harvey tampak relatif tidak peduli, kata-katanya dipenuhi dengan aura pembunuh. Beberapa penggemar fanatik Justin menggigil setelah Harvey melirik mereka. Mereka merasa sangat bersalah. Pada saat yang sama, seseorang menyadari bahwa pintu masuk telah ditutup. Jika situasinya tidak dapat ditangani dengan tepat, lautan darah bahkan dapat terbentuk jika sesuatu terjadi malam itu. Justin menunjukkan ekspresi dingin ketika dia perlahan berdiri dari tribun tinggi, lalu menatap Harvey. Cukup obrolan kosong, Harvey. Jika kau mengatakan bahwa Tuan Longman menunjukmu untuk menjadi pemimpin cabang Mordu, dia pasti memberimu lencana pemimpin cabang bukan? Lalu di mana itu? Jika kau menunjukkan lencananya sekarang, aku akan menerimamu sebagai pemimpin cabang. Penggemar fanatik Justin gemetar, lalu dengan cepat berteriak serempak. Betul sekali. Jika kau dapat menunjukkan kepada kami lencana itu, kau tidak diragukan lagi adalah pemimpin cabang. Tapi jika kau tidak bisa, itu membuktikan bahwa semua yang kau katakan itu bohong. Jika orang luar sepertimu berani berpura-pura menjadi pemimpin cabang Longman Mordu, kau akan mati tanpa kuburan. Senyum hangat terlihat di wajah Justin setelah mendengar teriakan keras penonton. Di matanya, tidak akan ada artinya kekuatan Harvey jika dia bisa menekannya dengan mentalitas massa. Dikatakan bahwa 2 kepalan tidak cukup untuk melawan 4. Seekor harimau ganas tidak bisa melawan sekawanan serigala. Kata-kata itu bukan hanya untuk pertunjukan. Di saat yang sama, Justin memasukkan tangan kanannya ke dalam saku. Lencana yang sekeren kristal itu terasa dingin ketika Justin meraihnya. Ini adalah salah satu kartu truf Justin malam itu. Harvey tersenyum setelah mendengar kata-kata semua orang. Wakil pemimpin cabang Walker, bukankah lencana itu ada padamu sekarang? Aku memintamu untuk mengurusnya untukku ingat. Omong kosong. Ekspresi Justin sedingin es saat itu. Lencana pemimpin cabang adalah barang yang sangat penting. Mengapa kau membiarkan orang lain menyimpannya untukmu? Harvey tersenyum dan memberi isyarat. Aiden kemudian maju selangkah dan mengklik pengontrol di tangannya untuk mengungkap layar. Harvey kemudian menggunakan ponselnya untuk memproyeksikan video. Dalam video tersebut, Harvey terlihat menyerahkan lencana pemimpin cabang kepada Justin. Justin mengulurkan tangannya untuk mengambil lencana itu setelahnya. Meski tidak ada dialog dalam video tersebut, semua orang dapat mengetahui bahwa Harvey memang memberikan lencana tersebut kepada Justin. Setelah memutar video, Harvey kemudian dengan tenang berkata, "Wakil pemimpin cabang Walker, kau tidak akan memberitahu semua orang bahwa kau harus menjadi pemimpin cabang hanya karena aku menyerahkan lencana itu kepadamu bukan? Apakah kau pikir kau layak untuk posisi itu?" Bab 1929. Kata-kata ejekan Harvey York menenggelamkan hati Justin Walker. Malam itu, lencana pemimpin cabang seharusnya menjadi kartu trufnya. Tapi tepat setelah Harvey memutar videonya, apa yang disebut kartu trufnya tidak ada artinya lagi. Lagi pula, posisi pemimpin cabang harus diperoleh dengan kepalan tangan. Setelah melihat ekspresi mengerikan Justin, Harvey tersenyum. Wakil pemimpin cabang Walker. Baru-baru ini, kita telah berhubungan cukup lama, dan aku tahu kau melakukan banyak pekerjaan untuk posisi pemimpin cabang Longman Mordu. Aku tahu kau akan merasa sangat kesal jika aku menyuruhmu menyerah begitu saja. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu kesempatan untuk menunjukkan kepadaku semua trik di lengan bajumu.
Jika kau berhasil menakut-nakutiku, aku akan dengan senang hati menyerahkan posisiku kepadamu. Ketertarikan Harvey memuncak ketika dia berbicara dengan nada acuh tak acuh seolah-olah dia terus-menerus memandang rendah Justin. Ekspresi bengkok Justin dengan panik berubah, lalu dengan dingin menjawab. Baik. Karena pemimpin York yang tinggi dan perkasa begitu murah hati, tentu saja, aku akan menerima tantanganmu. Tapi kau akan segera menyesali keputusanmu. Kekuatan yang aku miliki di belakangku adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa kau lawan. Justin kemudian mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi nomor. Benar. Rahel Hardy. Sepertinya Harvey mengingat sesuatu. Sebelum wakil pemimpin cabang Walker menelepon, ayo kirimkan hadiah pertama. Rahel mengangguk ringan dan memberi isyarat. Seorang murid Longman kemudian membawa sebuah kotak hadiah untuk Justin. Justin tanpa sadar membuka kotak itu. Menggigil turun ke punggungnya segera setelah itu. Kuroda Taro. Kuroda, yang seharusnya berurusan dengan Rahel, meletakkan kepalanya di dalam kotak. Kejutan yang tak terkatakan terlihat di wajahnya. Justin hanya bisa mundur beberapa langkah. Dia hampir tidak bisa berdiri diam. Orang lain tidak tahu apa yang sedang terjadi. Semuanya penasaran, menunggu penjelasan. Rahel kemudian dengan santai berkata, Wakil pemimpin cabang Walker. Sebelum aku mencapai budokan hari ini, Kuroda Taro dari Sindan Wei datang untuk menantangku. Tapi dia terlalu lemah dan ditangani dengan cepat. Kalian dari semua orang harus tahu bahwa Longman selalu menjadi musuh bebuyutan dengan Island Nation. Anggaplah trofi ini sebagai hadiah untukmu, wakil pemimpin cabang Walker. Kurasa kau akan menyukai hadiah itu kan? Tangan kanan Justin terus bergetar. Dia kemudian menutup kotak kado dan menyerahkannya kepada salah satu anak buahnya sambil memaksakan senyum. Yah, aku harus berterima kasih atas hadiah yang luar biasa ini, keponakan Hardy. Rahel tersenyum tanpa berkata apa-apa, lalu melepas perban yang menutupi tubuhnya. Setelah melihat bahwa Rahel tidak terluka, penampilan Justin tampak lebih buruk daripada seseorang yang menggigit labu pahit. Bip bip bip. Nada panggilan bergema dari telepon Justin, tetapi tidak ada seorang pun di sana untuk mengangkat panggilan itu. Ekspresi Justin berubah panik. Dia menelepon beberapa nomor lain. Dia mencoba setiap nomor yang bisa dihubungi, tetapi tidak ada yang mengangkat. Aiden Bauer berdiri dan membungkuk ke arah Harvey setelah melihat pemandangan itu. Pemimpin York. Karena wakil pemimpin cabang Walker belum bisa menerima panggilan teleponnya, saya juga menyiapkan hadiah untuknya. Mudah-mudahan, dia akan menerimanya. Harvey kemudian dengan tenang menjawab. Wakil pemimpin cabang adalah karakter yang cukup besar, seorang pahlawan yang akan naik sebagai pemimpin cabang Mordu. Jika hadiahmu tidak setara dengan hadiah Rahel, maka jangan mempermalukanku. Aiden tampak cukup percaya diri. Jangan khawatir, pemimpin York. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Bab 1930. Aiden Bauer membawakan sebuah kotak kado untuk Justin Walker sambil menunjukkan senyum hangatnya. Ketika kotak itu diletakkan di depan Justin, perasaan tidak enak muncul di dalam hatinya. Justin menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan membuka kotak itu dengan tangan kanannya yang gemetaran. Ledakan. Tubuh Justin menggigil kedinginan saat guntur menyambar di sampingnya. Dia tersandung ke belakang dan jatuh ke tanah sambil menunjukkan ekspresi sangat tidak percaya. Itu kepala lain. Salah satu dari 6 pangeran Mordu, kepala Lukas Jin, ada di dalam kotak. Lukas mewakili dukungan dan kekuatan terbesar Justin. Melihat senyum Aiden, Justin hanya berdiri membeku, sedingin es. Dia tahu betul bahwa Aiden tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Lukas. Jadi, satu-satunya kemungkinan adalah Harvey York sendiri. Pantas saja Harvey bisa muncul di sini tanpa cedera. Setelah Lukas pergi ke Walker Mansion, dia hanya mengirim pesan teks yang mengatakan semuanya berjalan sesuai rencana. Lukas sudah meninggal sebelum itu. Saat ini, Harvey mengeluarkan ponselnya dan dengan santai memutar nomor. Pada saat yang sama, ponsel Justin bergetar kuat.
Ketika dia melihat nama Lukas di layar ponselnya, dia sangat terkejut. Tangan Justin gemetar tak henti-hentinya. Dia tidak memiliki keberanian untuk mengangkat telepon apapun yang terjadi. Aiden tersenyum dan membantu Justin mengangkat telepon. Di sisi lain telepon, nada jauh Harvey bergema. Wakil pemimpin cabang Walker. Jika ini yang disebut kartu trufmu, maka aku minta maaf. Kau benar-benar kalah. Wajah Justin kehilangan semua warna. Dia tidak bisa berdiri tegak lagi dan hanya membungkuk. Justin, seorang wakil pemimpin cabang yang penuh energi, tampak seperti orang tua pada saat itu. Tanpa Lukas untuk mendukungnya, apa lagi yang bisa dia gunakan? Apa yang bisa dia gunakan untuk melawan Harvey? Harvey membuang teleponnya dan dengan santai menatap Justin, lalu dengan tenang berkata, "Setelah kematian Oliver Bauer, apakah kau berpikir untuk membalasnya? Tidak. Kau tidak bisa lebih bahagia. Kau hanya bisa memikirkan cara untuk naik ke tampuk kekuasaan." Dan Rahel, yang memiliki kesempatan terbaik untuk mengambil posisi sebagai pemimpin cabang, pergi untuk membalas dendam kepadaku karena hasutanmu. Tapi kemudian dia lumpuh juga. Berbicara secara logis, dengan kematian Oliver dan Rahel lumpuh, seorang wakil pemimpin cabang sepertimu seharusnya bisa naik ke tampuk kekuasaan dengan cepat. Tapi kau tahu betul bahwa kau tidak layak. Itulah mengapa kau membuat rencana di setiap langkah, mengorbankan kebahagiaan putrimu sendiri untuk memenangkan Lukas, salah satu dari 6 pangeran Mordu. Dan untuk membunuh pesaingmu, kau bahkan akan bekerja sama dengan orang-orang dari Island Nation. Katakan padaku, apa hak orang sepertimu untuk menjadi pemimpin cabang? Aku memberimu kesempatan, dan aku sudah cukup lama melontarkan omong kosong denganmu di sini. Aku bertanya padamu sekali lagi. Aku, Harvey York, akan menjadi pemimpin cabang Longman Mordu. Apakah kau bersedia untuk mematuhi atau tidak? Justin memaksa dirinya untuk berdiri diam sambil menggertakkan giginya. Aku tidak akan pernah menurut bahkan jika kau membunuhku sekarang, Harvey York. Baik. Harvey sedikit mengangguk, lalu maju selangkah dan terbang tepat ke arah Justin. Tamparan. Hanya dengan satu tamparan, selusin penggemar fanatik Justin diterbangkan. Tamparan. Dengan tamparan lain, Chief Leonard Bray dikirim terbang tanpa kekuatan untuk membalas. Tamparan. Dengan tamparan ketiga, tubuh Justin terlempar dan menabrak dinding. Melihat Justin yang sedang batuk darah, Harvey kemudian mengeluarkan sapu tangan untuk menyekat telapak tangannya. Aku tidak bisa mendengarmu. Katakan itu padaku lagi.